Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Bimo Prutomo. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara menambahkan data employee dan juga gimana cara membuat organizational chart pada UDU 16. Nah, untuk pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan instalasi HR organizational chart. Di sini sudah ada linknya. Jadi Anda tinggal download as a zip, nanti akan diubah ke folder dan juga dimasukkan ke add-on dan juga nanti masukkan ke HRMS Core. Nanti seperti pada tutorial sebelumnya, kalau ingin lihat secara detailnya bisa cek tutorial sebelumnya. Nanti setelah berhasil, di modul employee akan ada fitur ini, organizational chart. Nah, selanjutnya kita masuk ke gimana cara menambahkan user dan employee secara manual. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan skenario PT kita. Saya akan menggunakan informasi company dengan nama PT kita. Di sini yang harus kita lakukan adalah pertama set dulu company-nya. Bisa ke settings dan juga ke company. Di sini di set sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kebutuhan dan identitas perusahaan. Nah, setelahnya yang perlu setting berikutnya adalah departemen. Jadi di perusahaan itu bisa ada beberapa departemen. Nanti kita buat juga departemennya. Kita bisa new, kita bisa isi namanya, manajer dan parent departemennya. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan sales. Di sini saya sudah membuat departemen sales. Setelahnya kita bisa ke job positions. Jadi job position adalah posisi yang ada di departemen tertentu. Di kasus di Medium saya menggunakan sales trainer yang terdapat pada departemen sales. Makanya di sini saya membuat departemen dulu sebelum membuat job position. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembuatan user dan employee-nya. Untuk pertama banget kita perlu banget untuk urutannya masuk ke membuat user terlebih dahulu. Kita bisa create new user di sini di Udo. Kita bisa isi namanya sesuai dengan ini, sesuai dengan nama karyawannya. Setelahnya baru masuk ke employee. Kenapa user dulu yang perlu dibuat? Karena employee itu related, bergantung ke user. Jadi perlu dibuat user terlebih dahulu. Nah, setelah user dimasukkan, kita bisa ke employee. Nah, di sini baru dimasukkan data-datanya, position, terus phone number, eh, informasi pekerjaan, private information, dan HR settingsnya. Ini bisa di-set di sini. Nah, itu adalah merupakan cara manual untuk melakukan penambahan karyawan pada Udo. Cuman seperti yang udah kalian simak, bahwa untuk menambahkan secara manual itu takes time dan juga rawan buat kesalahan. Jadi ada baiknya untuk melakukan import data yang lebih efisien. Jadi kita bisa langsung menambahkan 10, 20, atau bahkan lebih karyawan dalam satu waktu dengan mudah. Nah, gimana sih caranya? Untuk cara import data sendiri, di sini disediakan oleh Udo dengan cara import dalam bentuk Excel atau Google Sheet. Jadi urutannya sama, kita mulai dari departemen. Nah, gimana caranya? Kita bisa ke favorites dan juga import records. Nah, nanti kita lakukan upload file. Nah, filenya dalam bentuk apa? Contohnya di sini, departemen. Jadi filenya dalam bentuk ini. Kita bisa langsung lihat contoh. Nah, nanti Udo akan mendeteksi bahwa row pertama, first row, akan di detect sebagai header. Fungsinya adalah untuk memberi nama field data-data di bawahnya. Di sini
karena cuma ada satu kolom doang. Jadi makanya ke detect satu kolom di sini, departemen name aja. Nah, fieldnya adalah bawah-bawahnya. Nah, kita bisa melakukan tes apakah format datanya udah sesuai dengan format yang diminta Udo dengan cara tes. Setelah akan muncul everything seems valid, ini kita bisa import datanya. Cuman karena saya udah import datanya, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Ya ada accounting and finance, administration, HR, production, purchasing, sales, and warehouse. Sesuai dengan ini. Nah, setelah departemen, selanjutnya sama seperti sebelumnya. Jadi kita bisa isi job positions. Nah, cuman ini kan ada banyak banget. Kalau kita masukin salah satu akan text lots of time, dan jadi makanya kita pakai fitur import Udo tadi. Nah, di sini datanya lebih complicated, lebih banyak, lebih sophisticated. Jadi sebelumnya kalmnya hanya satu, fieldnya hanya satu jenis, ini fieldnya ada banyak. Nah, makanya penting bagi kita buat ngelakuin yang namanya tes file datanya sebelum kita import. Kita bisa tes di sini. Nanti kalau udah bisa everything seems valid. Ini kenapa error? Di sini kelihatan found more than 10 errors karena value untuk field department ID, company ID, dan name-nya already exist. Karena saya sudah masukin sebelumnya. Jadi ini kenapa error di sini. Nah, nanti akan detect seperti sebelumnya, field-fieldnya. Nah, karena saya udah ada, sebelumnya udah berhasil, maka udah ada datanya. Ini data sesuai sama yang di sheet yang saya punya. Seperti itu. Nah, sama halnya seperti melakukan import pada user. Kita bisa masuk ke settings, terus ke users, terus kita favorites, dan import records. Nah, ini kita upload file sama, kita akan bentuk seperti ini, layar sebelah kiri. Dan ya, user akan berhasil diimport, jadi ada banyak datanya. Seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah untuk import employee. Nah, di sini ada tambahan step yang harus dilakukan. Kenapa? Karena jika kita membuat suatu user atau import suatu user, Udo akan otomatis membuat employee based on the users. Jadi makanya kita perlu menghapus dulu employee-employee bawaan Udo, karena employee-employee bawaan Udo datanya banyak yang kosong. Kita ingin masukin data employee yang seperti ini, yang detail lengkap, mulai dari place of birth, gender, number identification, school, dan lain-lain. Jadi kita perlu hapus sebelum-sebelumnya dulu, delete semuanya yang udah terbawa oleh Udo. Setelah dihapus, kita bisa melakukan upload seperti biasa, favorites, import records. Nah, di sini upload file, pegangan seperti kiri, dan berhasil. Nanti kan berhasil. Seperti ini. Dia ada banyak employee yang udah berhasil. Ini akan memakan, ini akan um, efisiensi waktu banget dibandingkan manual seperti sebelumnya satu-satu. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan demo gimana cara membuat organisasional chart. Di sini saya memakai database yang lain. Sebelumnya saya udah melakukan duplikasi database yang sebelumnya ke database yang baru. Nah, ini saya duplikasi, terus saya masuk ke salah satu akun, salah satu employee di divisi di database ini. Nah, di sini saya akan melakukan demo gimana cara saya untuk melihat organizational chart untuk divisi sales. Jadi, karena saya ingin membuat untuk divisi sales saja, maka saya perlu untuk menghapus departemen-departemen lain. Di sini sebelumnya ada banyak departemen, departemen accounting, administration, HR, production, purchasing, itu saya hapus semuanya, dan misalkan sales. Maka di sini ada sales saja departemennya. Nah, setelah semuanya udah dihapus, yang perlu saya perhatikan adalah eh,
field manager di tiap employee. Nah, jadi field manager di tiap employee ini harus desain berdasarkan job positionsnya. Jadi misal di sini Sabila memiliki manajer Sinta, jadi makanya Sabila di bawah Sinta satu level. Nah, jadi itu semua cross all employee harus diisi semuanya. Nah, setelahnya kita bisa dengan mudah langsung menuju ke fitur organizational chart. Di sini akan secara otomatis akan terlihat semuanya. Nah, jika lihat semuanya. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk dalam proses pembuatan organizational chart. Jadi kita nggak usah membuat manual lagi. Di sini ada Sinta paling atas. Kalau kita lihat di list of employee, Sinta tidak memiliki manajer karena memang dia paling atas di divisi sales. Makanya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus eh, gimana sih peran struktur organisasi yang saya buat di UDO dapat mendukung efisiensi operasional PT kita? Nah, menurut saya struktur organisasi dalam modul HR Organizational Chart ini berperan cukup signifikan dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Karena dapat memberikan transparansi yang baik, jadi organizational chart ini dapat disebarluaskan ke semua karyawan, tim, dan departemen. Nah, visualisasi yang lebih jelas ini memudahkan tiap orang untuk memahami peran job desk mereka, sehingga mengurangi kebingungan dalam tugas harian. Yang juga kita juga lebih jelas report ke siapa, manajer ke siapa, dan dengan adanya gambaran yang menyeluruh tentang chart hierarki ini, jadi alur komunikasi lebih terarah dan efisien. Nah, selain itu, modul ini juga membantu perusahaan dalam melakukan optimalisasi sumber daya dengan mengetahui posisi setiap karyawan di tiap seksi atau tiap divisi. Jadi memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan beban kerja dan menghindari bottleneck yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Kolaborasi antar tim juga dapat ditingkatkan karena semua karyawan dapat melihat keterkaitan antar divisi sehingga mereka lebih mudah berkoordinasi. Nah, terus eh gimana sih? Gimana cara import semua semua apa namanya? Semua eh work information yang lengkap, semua employee yang lengkap. Nanti saya sediakan di form ini seperti ini. Jadi ini adalah format yang lengkap untuk menambahkan employee. Semua field ini saya isi. Jadi di sini ada employee name, text, job position, department, manager, coach, phone number, work email, work address, location, terus working hours, dan semuanya di sini udah lengkap. Jadi di sini kalau kita masukin semua datanya lengkap, saya bawah-bawah, kita bisa langsung import dan juga langsung masuk ke Udo. Ya, demikian demo dari saya mengenai topik pembahasan kali ini, gimana cara menambahkan data employee dan membuat organizational chart pada 2016. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.